Pedang di Batu. Ini adalah kisah tentang pedang, batu, raja legendaris, dan penyihir. Tapi tunggu sebentar. Izinkan aku membawa kalian kembali ke masa ketika semua ini tidak dipertanyakan. Dulu saat hanya ada seorang ayah yang ingin melindungi anaknya dari kejahatan perang dan kekerasan, dan ayah ini adalah Raja Uther Pendragon. Dan di saat-saat putus asa, dia hanya punya satu pengawal yang bisa dia percayai, temannya, si penyihir. Merlin, yang mulia, kau memanggilku? Kau adalah satu-satunya yang aku percayai. Putraku, Arthur, tidak aman di istana ini. Ada orang yang ingin menyakiti pewaris tahta yang sebenarnya. Bawa Arthur pergi dan lindungi dia. Merlin memahami ketakutan raja dan membawanya jauh dari istana. Dia membawa anak itu ke rumah yang sederhana, rumah bagi seorang kesatria. Dan ini adalah awal dari legenda Raja Arthur Pendragon di masa depan. Seiring waktu, Raja Uther jatuh sakit parah. Merlin, tahta akan kosong sampai pewaris sejati dibawa kembali. Berjanjilah padaku bahwa kau akan menjaga anakku, dan ketika saatnya tiba, Inggris akan diperkenalkan kepada pewaris sejatinya. Merlin memikirkan selama berminggu-minggu tentang apa yang dikatakan Uther. Saat Arthur Pendragon mengungkapkan dirinya, orang-orang harus percaya bahwa dia adalah pewaris sejati. Dengan kepergian ayahnya, bagaimana dia akan dikenali? Arthur sungguh memiliki takdir yang hebat untuk dipenuhi, tapi dia membutuhkan semua orang untuk mempercayainya. Setelah banyak berpikir, akhirnya Merlin mendapatkan jawabannya. Dia menempa pedang dari logam terkuat, pergi jauh ke dalam hutan, dan menyihir pedang dengan mantranya. Orang yang akan mencabut pedang ini dari batu akan menjadi pewaris tahta yang sebenarnya. Dia akan menjadi Raja Inggris di masa depan, Raja Arthur Pendragon. Dan begitulah pedang di dalam batu itu muncul. Berita tentang pedang di batu dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan. Banyak yang kuat dan berotot maju dan mencoba peruntungan. Tahun-tahun berlalu dan segalanya berubah. Tapi pedang di batu itu tergeletak di sana menunggu pengguna sejatinya. Sementara itu, seorang anak laki-laki bernama Tim diasuh oleh keluarga ksatria. Tim, jangan maju. Kelihatannya berbahaya. Bahaya adalah nama keduaku. Tim! Aku kuat dan aku punya tongkat. Tunjukkan dirimu. Aku kuat. Aku punya tongkat. Apa kau akan memburu ular dengan tongkat? Merlin, astaga, kau menakutiku. Aku mempersiapkanmu untuk masa depanmu. Kau memiliki Takdir yang hebat untuk dipenuhi. Aku tahu. Kau terus mengatakan itu, tapi yang kulakukan sepanjang hari hanyalah memoles baju zirah saudaraku, membersihkan kandang, dan memasak. Itu tidak terlihat seperti takdir yang hebat bagiku. semua ada waktunya, nak. Untuk saat ini, mari kembali ke temanmu. Aku cukup yakin temanmu pasti sudah pingsan. Merlin sangat berhati-hati untuk tidak memberitahu siapapun siapa Tim sebenarnya. Dan Tim pada gilirannya tidak pernah memberitahu siapapun tentang penyihir yang disayanginya. Selama bertahun-tahun, Tim dan Merlin menjalin persahabatan. Mereka sering bertemu di hutan, dan Merlin akan mengajari Tim aturan perilaku kerajaan. Tim tidak pernah mengerti mengapa penting baginya untuk mempelajari semua ini, tapi Merlin selalu punya caranya sendiri. Katakan padaku jika kau adalah seorang penguasa kerajaan dan kerajaanmu akan diserang. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan berperang. Itu disebut bravado, nak. Dan itu berguna dalam keadaan tertentu. Tapi sebagai penguasa kerajaan, pertempuran harus menjadi pilihan terakhir. Kau harus selalu mencoba segalanya untuk menghindari pertempuran. Perang adalah hal terburuk yang terjadi di kerajaan manapun. Apa kau mengerti? Saudara Tim adalah Sir Ector. Dia adalah ksatria istana kerajaan, dan Tim selalu kagum dengan kehebatan saudaranya. Itu adalah hari ketika Sir Ector ikut dalam sebuah turnamen. Sehari sebelumnya, dia meminta Tim untuk menjaga pedangnya. Menyadari bahwa pedang itu agak tumpul,
Tim memberikannya kepada pandai besi untuk diasah, dan pada hari turnamen, dia pergi ke pandai besi untuk mengambilnya. Semuanya berjalan baik sampai... Apa? Kau kehilangan pedang saudaramu. Bagaimana dia akan berpartisipasi dalam turnamen sekarang? Aku tidak kehilangan itu. Aku memberikannya ke pandai besi untuk diasah. Tapi aku tidak menyadari bahwa pandai besi juga ingin melihat turnamen. Bagaimana aku bisa menemukannya di tengah kerumunan itu dan mendapat kunci bengkelnya? Tim dan temannya memutuskan bahwa mereka akan mengambil jalan yang berbeda dan mencoba menemukan pedang. Pedang apa saja untuk Sir Ector. Setelah mencari cukup lama, Tim mencapai sebuah batu tua yang tersembunyi di balik gubuk. Akhirnya, aku yakin tidak ada yang membutuhkan ini. Tim melompat ke atas batu, memegang pedang dengan kedua tangannya dan menariknya. Dan di sanalah, seperti pisau yang dicabut dari mentega lunak, pedang di batu itu keluar dalam sekejap. Aha! Tim bergegas kembali ke saudaranya, tidak tahu bahwa takdirnya akan segera terungkap. Kembali ke turnamen, Sir Ector dengan putus asa menunggu pedang. Di mana, Tim? Di sini. Ambil pedang ini. Ini bukan milikmu, tapi itu bisa dipakai. Aku janji. Dan saat itu, Sir Ector memasuki arena. Tunggu. Pedang ini. Dari mana kau mengambil pedang ini? Mengambil? Maksudmu apa? Aku adalah kesatria istana. Aku tidak mengambil apapun dari siapapun. Saudaraku Tim memberikan pedang ini kepadaku. Hentikan turnamen. Pedang di dalam batu telah dicabut. Iya, bagaimana caranya? Pedang apa itu? Ya Mana bisa? Di mana saudaramu itu? Bangsawan, kesatria, penasihat istana, orang-orang Inggris, semua berkumpul di sekitar batu. Mereka tidak percaya bahwa anak laki-laki kurus di depan mereka adalah pewaris tahta yang sebenarnya. Oh, ini tidak mungkin. Pedang yang tidak mungkin ditarik oleh orang paling kuat, ditarik keluar olehnya. Tidak, kita harus mengembalikan pedangnya dan melihatnya sendiri. Tapi sekarang, jika kita meletakkan kembali pedangnya, maka dia akan dengan mudah mencabutnya. Tidak, mantra pedang itu sangat jelas. Hanya seorang pewaris tahta sejati yang dapat mencabut pedang dari batu. Kita harus mengembalikan pedang itu. Pedang itu dimasukkan kembali dan dikunci di tempatnya lagi. Lalu satu persatu, para kesatria dan orang-orang yang tampak kuat mencoba menarik pedang itu kembali. Termasuk Ector. Ini tidak mungkin. Mungkin sekarang sungguh terjebak. Saat semua orang mencoba yang terbaik, sesuatu di dalam diri Tim berubah. Dia menatap pedang itu dan hampir tertarik padanya. Itu seperti pedang memanggilnya. Dia berjalan melalui semua kekacauan, benar-benar fokus pada pedang. Dia melompat ke atas batu, bahkan ketika semua orang melihatnya dengan kagum. Dan itu dia, sihir yang sebenarnya. Angin menyembur, awan menabrak satu sama lain, dan cahaya terang muncul tepat di atas batu tempat Tim berdiri. Inggris menahan napas saat Tim dengan mudah menarik pedang dari batu. Arthur Pendragon telah kembali. Arthur Pendragon? Putra Arthur Pendragon? Setelah bertahun-tahun, akankah Inggris sekarang memiliki raja? Yang mulia. Hidup raja! Hidup raja! Hidup raja! Hidup raja! Hidup raja! Kulihat kau adalah raja sekarang. Merlin? Sayangku Arthur. Aku bukan Arthur, aku Tim. Tidak, nak. Ini takdirmu. Kau lahir dari Uther Pendragon, tapi dia memintaku untuk menjagamu sampai kau cukup dewasa. Tapi aku tidak tahu cara menjadi raja. Tapi kau sudah jadi raja. Kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Yang kita butuhkan hanyalah sedikit fokus dan banyak latihan. Dan latihanmu dimulai sekarang. Aku akan selalu ada untuk membantumu. Dan kau harus belajar menjadi raja yang hebat untuk mereka. Merlin benar. Pedang di batu itu mengungkapkan bahwa Tim memang Arthur Pendragon. Tapi sekarang terserah padanya untuk menjalani takdirnya sebagai satu-satunya raja sejati. Arthur menjalani tahun-tahunnya sebagai satu-satunya raja sejati. Karena pedang di dalam batu hanyalah kisah legendaris pertama di wilayahnya. Tak lama lagi dia akan memiliki kesatria meja bundar dan tentu saja ratu di hatinya, Guinevere. Tapi semua itu untuk nanti.